Ketoprak. Sudah berjanji tidak akan menyentuh wanita lain kecuali istri saya. Itu betul-betul sudah pernah saya suka. Ada persoalan sama Mas Gepeng. Kamu agak salah. Dia tuh laki-laki sambil bekerja enggak. Lu ngebarangan pun barang apa? Barang emas nih yang harga puluhan juta. Kalau lu yang bawa berdebalen kali. Aku Parah amat ansip ya. Oh gila lagi lo, masa ban truk lo mau ganti ban baja ya, miring jalannya dong. Bacanya gua ambil, lalala. Jangan diambil, jangan lo. Tolong. Ya udah, kamu udah mau bobo? Iya, tapi aku belum mau. Ya udah, tapi kamu tutup deh duluan teleponnya kalau mau bobo, ya kan? Enggak, kamu duluan. Wah, keren banget sih tuh, ada unsur Soviet montage-nya. Udah gitu, dia bernuansa komedi nostalgia juga. Editornya gokil sih. Oke guys, sebelumnya perkenalkan, nama gua Gali dan ada tim gua Akil sebagai kameramen dan Bang Novario dan Bang Nur Faizi sebagai scriptwriter. Ya, sesuai judul gua akan membahas sejarah komedi di pertelevisian Indonesia. Televisi, siapa sih yang kenal sama media satu ini? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, TV nggak cuma jadi sumber informasi, tapi juga bisa menjadi tempat hiburan yang bisa bikin kita ketawa. Mulai dari berita yang serius, hiburan, kuis, sinetron, hingga kartun. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana sih perjalanan komedi di televisi Indonesia dari yang slapstick banget sampai yang ke zaman modern seperti stand up komedi saat ini. Mari kita mulai. Sejarah berdirinya televisi Republik Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Saat itu Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, memutuskan untuk memasukkan stasiun televisi dalam proyek pembangunan sarana Asian Games keempat. Oke, kita mulai dari awal banget nih ya. Jadi, TVRI, buat yang nggak tahu, TVRI singkatan dari Televisi Republik Indonesia. TVRI ini adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara pada tanggal 17 Agustus 1962. Gue yakin dari Sabang sampai Merauke, hampir nggak ada orang yang belum pernah nonton siaran TVRI. Ya, meski zaman sekarang kebanyakan orang-orang nontonnya serial Netflix, YouTube, video gitu sih. Ngomong-ngomong tentang siaran TVRI, gue punya sedikit trivia tentang siaran TVRI yang bukan cuman siaran biasa, tetapi siaran peringatan kemerdekaan Indonesia langsung dari Istana Merdeka. Jadi, siaran peringatan kemerdekaan Indonesia ternyata sudah disiarkan dari tahun 1992. Gokil sih. Tujuan awal TVRI didirikan untuk menyiarkan pentas dan Asian Games pada tahun 1962. Lalu setelah acara Asian Games dan 17 Agustus, TVRI kemana? Ditutup? Enggak lah. TVRI mulai berkembang dan mulai memunculkan acara-acara seru. Tapi karena di sini kami hanya membahas komedi, jadi kita akan membahas acara komedinya saja ya. Salah satu program komedi di TVRI pada waktu itu adalah acara Aneka Ria Nusantara. Di acara tersebut ada grup lawak yang bernama Jayakarta yang bikin generasi zaman dulu ngakak habis. Gaya komedinya sih simple banget, yang penting bikin ketawa aja. Di mana? Saya kan pegawai tinggi yang paling rendah itu saya. Kamu itu bekerja apa, Mas Gepeng? Bekerja apa? Bekerja gara-gara aku jadi suamimu itu habisin. Habisin kamu itu punya apa? Kamu punya apa? Punya apa? Oh, enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa katanya dihabisin. Kamu datang ya orang tok, pakai begini tok. Apa ada apa? Habis. Habis, aku juga menyesal dapat kamu. Menyesal? Kamu tuh. Ngomong saya keren ya. Nah, kita masuk nih pada era 80-an, di mana pada zaman itu Sri Mulat menjadi grup lawak paling legendaris. Siapa sih nggak kenal sama pemeran-pemerannya seperti Timbul, Resi, dan Nunung. Mereka mempunyai gaya lawakan yang benar-benar bikin generasi dulu dan mungkin beberapa dari kita ngakak. Apalagi kalau ada kecolok botol. Hah? Gimana ceritanya? Emang bisa orang kecolok botol? Atau kaki hilang satu waktu lagi duduk? Lah, emang ada?
Ini siapa sih yang bikin naskahnya? Emang zaman dulu beneran bisa kakinya hilang pas duduk? Hah? Hilang? Oh, jadi kayak gitu ceritanya. Orang dulu keren-keren banget sih ya. Bisa bikin orang ketawa tanpa banyak mikir. Nah, selanjutnya kita masuk ke era 90-an. Ya enggak? Kalau giliran keributan kita dipanggil, giliran apa kita dipanggil. Giliran jual tanah? Jual tanah kita nggak dipanggil dianggap apa, gue pengen tahu. Benar, ada setuju itu begitu. Kita sebagaimana aparat desa, ya enggak? Jangan dianggap penupaan. Kalau perlu doang dicari-cari, Gini nggak perlu? gini nggak perlu kita dibuang. Benar Pak RT. Ya, apa? Ini jadi talenan ini Malik. Ini kalau ada Pak Amir omelin, jangan saya lagi. Di tahun 90-an, stasiun TV menjadi makin ramai. Dan stasiun TV swasta juga mulai bermunculan. Mulai dari yang logonya Raja Wali dan Ikan Terbang. Kita boleh nggak sih nyebutin nama TV lain? Boleh. Ya tahun 90-an lah. Kayak RCTI, SCTV, dan Indosiar. Program komedi di era ini juga mulai bervariatif. Mulai dari ludruk, ketoprak, sampai sitkom yang makin banyak kayak Spontan. Di era ini juga lahir grup komedi Patrio yang beranggotakan Eko Patrio, Parto Patrio, dan Afri Patrio. Mereka juga masih berkarya sampai saat ini. Kalau dulu orang ketawa melihat kemalangan para pelawak, tapi justru pada era 90-an orang-orang ketawa ketika melihat situasi sehari-hari yang menjadikan bahan lelucon. Pak Bajai, Apa? saya bantuin ya Pak. Oh gila lagi lo, masa ban truk lo mau ganti ban baja ya, miring jalannya dong. Ban bajanya gua ambil, lah. Jangan diambil, jangan. Jangan lo, tolong, jangan. Enggak, ini ban saya. Jangan dong, masa ban saya mau diganti sama ban truk. Ban truk kan gede, masa jalan miring, siapa yang mau naik bajai saya? Lo ini apaan? Jangan dong. Ini mau dijual Pak, mau dijual. Sebenarnya mau marah saya juga, cuman aduh. Ya ribut. Bapak itu ribut. Oh, Spontan bagus Bang. Ya, ide-idenya bagus tuh. Ya, makin seringnya dia bikin kaget orang. Spontan. Nah, trivia lagi nih sedikit. Di era 80-an dan 90-an, grup Warkop DKI dengan pemeran legendarisnya yaitu Dono, Indro, dan Kasino. Grup ini terbentuk dan mereka langsung membuat film-film komedi yang bahkan sampai generasi sekarang masih kita tonton. Gue sampai dengan hari ini bingung sama perempuan-perempuan yang mau pacaran sama lu. Nggak ngerti gue. Kenapa? Lu ganteng enggak? Kemudian lu kemasannya terlalu hemat. Maksud gue kalau misalkan perempuan tuh kalau pengen punya pasangan hidup, masih ada apa burung perkutut, ada anjing, kadal aja masih lebih bagus. Toke deh dipiara, masa pacaran sama lu? Gue juga sedih ngelihatnya. Lu kemana-mana gini. Sini saya. Radit sudah sini. Kan gue sedih ngeliatnya. Enggak, biasanya enggak gitu. Biasanya tangan kiri. Oh. Radit, lu mungkin pikir gue suka nyala lu. Tapi dari jauh hati gue terluka ngeliat lu. Panji, lo tahu nggak kenapa banyak? Tahu. Lo baru saja mengacaukan ritme komedi gue. Panji, lo tahu nggak kenapa banyak cewek yang suka sama gue? Karena gue unyu. Nah, kita masuk nih di era 2000-an. Di era ini, komedi masih dirajai oleh sitkom. Ada Bajai Bajuri, Extravaganza, Fishboy, Tawa Sutra, Ebel, dan Temon. Nah, tahun 2010-an, Oprah Van Java dan Facebooker mulai merajai acara komedi di Indonesia. Namun, pada era ini, mulai muncul tren baru, yaitu stand-up komedi. Stand-up mulai berdiri di tahun 2011, yaitu acaranya Suci di Kompas TV. Dan juga diikuti oleh Suca di Indosiar. Perlahan, stand-up komedi mulai naik daun dan memiliki banyak penggemarnya. Orang-orang, kalau dengar ada yang bersin, mereka kalau nggak bilang yarhamukallah, ya bless you. Tapi kalau gue sorry aja, gue lebih milih yarhamukallah daripada bless you. Karena
udah tahu lagi pilek, tapi diajak bless you, beli es yuk. Oke, mungkin stand up komedi bukan jalannya gua, tapi yang lebih jelas, stand up komedi mulai berkembang pesat dengan munculnya komika seperti Raditya Dika, Panji, dan Ernest. Oke, sejarah singkatnya stand up komedi. Pertemuan Ernest dan Rian di kompetisi suci ini menjadi sebuah titik awal terbentuknya komunitas stand up komedi, yang pada akhirnya seperti acara-acara stand up comedy show dan stand up comedy Akademi Indonesia. Meskipun pertama kali stand up comedy diperkenalkan pada akhir 90-an oleh Ramon Papana dan Iwel Sastra, stand up comedy Indonesia mulai berkembang pesat setelah kompetisi stand up comedy Indonesia atau Suci di Kompas TV pada tahun 2011. Di Indosiar pun ikut meramaikan dunia hiburan. Gue gak suka sama orang tua yang nganggap anaknya pinter cuma karena anaknya jatuh tapi nggak nangis. Nah, lagi lari jatuh nggak nangis, anak pinter. Berarti kalau dia nangis bego dong. Misalnya ada anak kecil jatuh dari lantai 7, dak nggak nangis. Bapaknya datang, anak pinter nggak nangis. Ternyata meninggal. Nah, ngomong-ngomong soal stand up, kita nggak bisa dilepas dari era digital. Banyak kok komika-komika sekarang yang mulai berkecimpung di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Mereka juga meramaikan media sosial lainnya seperti menampilkan video lucu dan video podcast mereka atau potongan-potongan video stand up yang bisa kita lihat dari mana saja dan kapanpun. Nah, kalau menurut gue sih media sosial belum sepenuhnya bisa menggantikan peran TV. Saya dari rumah, Pak. Komandan, ngapain? Ya jangan main tarik-tarik aja. Udah meresahkan warga nih. Udah meresahkan warga. Ya jangan main tarik-tarik, dia kan belum jadi tersangka. Gini. Jadi, mulai dari Sri Mulat yang legendaris hingga kebangkitan komedi di televisi Indonesia ini sebenarnya udah lama menyatukan kita lintas generasi lewat tawa. Gak peduli zaman sudah berubah ataupun presiden sudah ganti. Nah, pesan dari gua, terus dukung komedi di Indonesia karena ketawa itu nggak dilarang kecuali lo ngetawain penderitaan orang lain. Nah, itu perlu dicek tuh ke dokter. Oke, itu dia penjelasan singkat dari gua. Gua pamit undur diri. Dah. 1, 2, 3. Adalah acara Ria Aneka Ria. Oh iya, Aneka Ria. Salah satu program komedi di TVRI waktu itu adalah Ria Aneka Ria. Oke, itu dia penjelasan singkat. Kelihatan, Cok.